Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 3. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 1. Nah sebelum kita ke materi, Ustazah Mufa mau tanya dulu nih, siapa di sini yang halaman rumahnya ditanami tanaman hias atau tanaman obat? Kalian suka menyiramnya apa tidak ya? Nah, tanaman juga butuh air loh anak-anak, karena air bisa mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Tanaman memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Merawat tanaman juga merupakan salah satu kegiatan menjaga alam. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Tanaman berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jumlahnya. Perkembangbiakan tanaman itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami. Yang kedua, perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat dengan umbi atau spora. Contohnya, perkembangbiakan alami dengan biji yaitu seperti pohon mangga, jeruk, semangka, pepaya, dan lain sebagainya. Perkembangbiakan dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, cocor bebek, lidah buaya, tebu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan, contohnya seperti kerajinan mozaik. Nah, kerajinan mozaik itu adalah salah satu bagian dari karya 2 dimensi untuk menciptakan sebuah gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil benda berwarna atau potongan-potongan benda dan ditempelkan pada bidang datar seperti kertas, kanvas, dinding dengan menggunakan perekat seperti lem. Nah, menghias gambar dengan tempelan daun kering, biji-bijian adalah salah satu contoh kerajinan mozaik. Nah, anak-anak, ini adalah contoh karya seni mozaik yang menggunakan daun kering dan biji-bijian. Nah, anak-anak, tentu kalian masih ingat materi di kelas 2 tentang pembagian. Pembagian bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 atau tidak tersisa. Kita coba mengerjakan soal berikut. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, selanjutnya kita tulis 10 dibagi 2 karena ada 10 biji kacang merah yang dibagikan kepada 2 kelompok. Kita menggunakan cara pengurangan berulang. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi pengurangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa tulis dalam bentuk panjang 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi sebanyak 5 kali. Karena terdapat pengurangan sebanyak 2 kali, maka
10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok ada 5. Nah, kalau di kelas 3 angkanya lebih besar. Nah, untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut. Misalnya, 52 dibagi 2. Nah, anak-anak, kita akan belajar porogapit. Bagaimana caranya? Nah, yuk kita pelajari. Nah, ini tanda porogapit. Ini tanda bagi. Lalu kita tulis angka 52-nya di sini. Lengkungannya kita anggap sebagai pembaginya. 52 dibagi 2. Dari 52 kita ambil angka yang paling depan, yaitu angka 5. 5 kita bagi 2. Kita coret-coret di sebelah sini. Kita cari tahu dengan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 5 dikurangi 2 sama dengan 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 1 dikurangi 2 apakah bisa? Tidak bisa, berarti hasil akhirnya nanti tidak 0. Tidak apa-apa karena di belakangnya ada angka lagi. Nah, ini ada berapa pengurangan ini? Ya, ada 2. Berarti masih punya sisa 1. 2-nya ditulis, sisa 1-nya tidak usah ditulis. Kita tulis angka 2 di sini. Sekarang kita balik. Kalau dari atas ke bawah kita kali. 2 kali 2 ada 4. Angka 4 kita tulis di bawah angka 2. Lalu kita kurangi. 5 dikurangi 4 adalah 1. Sekarang kita turunkan angka belakangnya, yaitu angka 2. Nah, ketemunya 12. 12 jika naik diingat-ingat. Naik itu dibagi. Jadi 12 dibagi 2. 12 dikurangi 2 sama dengan 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Kita hitung pengurangan berulangnya ada berapa kali? Ada 6. Nah, kita tulis di sini 6-nya. Lalu jika atas ke bawah kita apakan tadi? Ya, kalau atas ke bawah kita kalikan. 6 dikali 2 itu sama dengan 12. Lalu kita tulis angka 12 di sini. Kita luruskan. Nah, lalu kita kurangi. Jadi 52 dibagi 2 sama dengan 26. Itu kalau pakai cara pengurangan berulang. Nah, ada cara yang lebih singkat anak-anak. Kalau anak-anak sudah hafal perkalian atau sudah bisa perkalian, perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian. Caranya tetap seperti tadi, kita pakai tanda porogapit. Oke, kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Kita buat porogapitnya dulu ya anak-anak ya. Kita tulis 126 dibagi 6. Pertama yang kita ambil adalah angka 1. 1 dibagi 6, apakah bisa anak-anak? Tidak bisa. Maka yang kita ambil adalah 2 angka. Berarti 12 dibagi 6. Nah, 12 dibagi 6 ini bisa kalian cari dengan pengurangan berulang tadi. Tapi di sini Ustazah mau mencoba memakai cara perkalian. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita balik titik-titik dikali 6. Hasilnya harus 12.
Nah, kita cari tahu nih di titik-titiknya ini berapa. Titik-titik kali 6 sama dengan 12. Kita coba. Kalau 1 kali 6 tidak mungkin ya. 12. Kita coba di angka 2. 2 kali 6. Ya, 2 kali 6 itu 12. Berarti 2 kali 6 itu adalah 12. Lalu 2 kita letakkan di sini. Nah, kita tulis di sini, lalu kita turunkan ke bawah. Ingat, ke bawah itu kita kalikan. 2 kali 6 sama dengan 12. Lalu kita kurangi. 2 dikurangi 2, 0. 1 dikurangi 1, 0 juga. 0 di depan ini tidak perlu kita anggap ya. Kita turunkan angka 6. Angka 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 kita tulis di belakang angka 2. Nah, sekarang kita turun. Turunnya tadi diapakan anak-anak? Oke, kalau turun dikali. 1 kali 6 sama dengan 6. Lalu kita kurangi. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi hasil akhirnya adalah 21. Kalimat kesimpulannya jadi bibit pohon yang diterima oleh setiap anak ada 21. Menurut anak-anak lebih mudah yang mana? Menggunakan cara pengurangan apa mencari kebalikannya, yaitu perkalian seperti cara yang terakhir tadi. Anak-anak, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada berbagai tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Biji terbentuk dari hasil penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan dan pembuahan terjadi pada tanaman yang memiliki bunga. Perkembangan ini dinamakan perkembangbiakan alami atau disebut dengan generatif. Coba perhatikan, ini ada gambar biji. Dalam biji ada bagian-bagiannya. Bagian terluar yaitu dinamakan dengan selimut biji. Selimut biji ini fungsinya untuk melindungi biji. Nah, sedangkan yang ini namanya embrio. Embrio adalah calon tumbuhan baru. Dan untuk yang di dalam ini namanya kotiledon. Kotiledon adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah pohon mangga. Ustazah akan menjelaskan tentang daur hidup pohon mangga. Daur hidup pohon mangga dimulai dari biji mangga. Biji mangga yang ditanam akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, biji itu akan tumbuh akar dan tunas. Setelah tumbuh akar dan tunas, biji tadi akan tumbuh menjadi pohon kecil. Nah, kita akan memberi pupuk dan menyiraminya dengan teratur, sehingga akan tumbuh menjadi pohon mangga. Pohon mangga akan berbunga. Setelah berbunga, tumbuhan mangga akan menghasilkan buah mangga. Selain tumbuhan berkembang biak dengan biji, tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu tanaman yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, tebu, lidah buaya, dan bambu. Nah, anak-anak, tentunya kalian pernah menjumpai kan salah satu contoh tanaman yang sudah Ustazah sebutkan tadi? Pohon pisang. Tentunya kalian sering menjumpainya ya, apalagi yang tinggalnya di pedesaan. Di situ pasti banyak tumbuh pohon pisang. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya, yang nantinya akan tumbuh besar menjadi pohon pisang yang berbuah. Nah, ini adalah tumbuhan cocor bebek. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi-tepi daun.
Coba perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah tunas cocor bebek yang tumbuh di tepi daun. Selain pisang dan cocor bebek, tumbuhan bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah tunas dari pohon bambu. Bambu adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat. Karena memiliki ketahanan yang kuat, bambu biasanya digunakan sebagai bahan baku rumah, pagar, dan lain-lain. Saat memperingati hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya menggunakan tanaman bambu yang digunakan sebagai hiasan di sekitar jalan, seperti tiang penyangga umbul-umbul, tiang bendera, dan gapura desa. Biasanya bambu juga digunakan untuk lomba panjat pinang. Saat lomba panjat pinang membutuhkan kerjasama antar peserta untuk mendapatkan hadiah yang telah digantung di atas pucuk batang bambu. Apabila di dalam tim tidak memiliki strategi dan kerjasama yang baik, maka tim tersebut tidak akan dapat mencapai apa yang diinginkan. Adapun manfaat dari kerjasama. Apa sih manfaatnya kerjasama? Kerjasama manfaatnya yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan mempererat rasa persatuan dan persaudaraan. Nah anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ustazah Eka dan Ustazah Mufa sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.